Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Nisfu Agustina Salsabila Maulia Rahma NIM akhir 147, Dinda Ayu Ramadhani NIM akhir 153, Nur Aini NIM akhir 156, dan Nur Famiah NIM akhir 183 akan mempresentasikan dengan judul APBD dan Usaha Peningkatan Penerimaan Daerah. Untuk yang pertama yaitu APBD. APBD yaitu atau singkatan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Diambil dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Kebudayaan. APBD merupakan salah satu instrumen kebijakan yang digunakan sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di daerah. Kemudian menurut Permendagri nomor 21 tahun 2011, APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui oleh pemerintah daerah dan DPRD serta ditetapkan dengan peraturan daerah. APBD merupakan instrumen kebijakan yang utama bagi pemerintah daerah. Anggaran daerah juga digunakan sebagai alat untuk menentukan besar pendapatan dan pengeluaran. Kemudian APBD juga memiliki beberapa prinsip. Yang pertama yaitu semua penerimaan dalam bentuk uang, barang, atau jasa harus dianggarkan. Yang kedua yaitu seluruh pendapatan belanja dan pembiayaan dianggarkan secara bruto. Yang ketiga yaitu jumlah pendapatan merupakan perkiraan terukur dan dapat dicapai serta berdasarkan peraturan perundang-undangan. Yang keempat atau yang terakhir yaitu penganggaran pengeluaran harus didukung dengan kepastian penerimaan dalam jumlah yang cukup dan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya yaitu fungsi APBD. Yang pertama yaitu sebagai fungsi otorisasi, artinya APBD berfungsi untuk dijadikan dasar kewenangan daerah dalam menetapkan besaran dan pengelolaan pendapatan dan belanja daerah pada tahun yang bersangkutan. Kemudian fungsi yang kedua yaitu fungsi perencanaan, artinya APBD berfungsi untuk dijadikan pedoman dalam merencanakan berbagai kegiatan yang pasti disediakan dananya pada tahun yang bersangkutan. Kemudian fungsi yang ketiga yaitu fungsi pengawasan. Artinya APBD berfungsi untuk dijadikan tolak ukur kesesuaian antara kegiatan yang dilakukan dan kegiatan yang direncanakan. Kemudian fungsi yang keempat yaitu fungsi alokasi. Artinya APBD berfungsi untuk mengarahkan penggunaan sumber daya yang efisien dan efektif dalam memajukan perekonomian daerah. Kemudian fungsi yang kelima yaitu fungsi distribusi. Artinya APBD berfungsi untuk membagikan sumber daya yang memenuhi rasa keadilan dan kepatuhan. Kemudian fungsi yang terakhir atau yang keenam yaitu fungsi stabilisasi. Artinya APBD berfungsi untuk memelihara dan menciptakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah. Nama saya Dinda Ayu Ramadhani NIM akhir 153 akan melanjutkan penjelasan materi selanjutnya yakni pendekatan dalam penyusunan anggaran. Dalam penyusunan anggaran terdapat 3 pendekatan yakni yang pertama pendekatan penganggaran terpadu, yang kedua pendekatan penganggaran berbasis kinerja, dan yang ketiga yakni pendekatan penganggaran dengan perspektif jangka menengah. Selanjutnya saya akan menjelaskan pendekatan yang pertama yakni pendekatan penganggaran terpadu. Penyusunan anggaran dilakukan dengan menginterpretasikan proses perencanaan dan penganggaran di lingkungan SKPD untuk menghasilkan dokumen rencana kerja dengan tidak lagi dikotomi antara anggaran belanja rutin dan anggaran belanja pembangunan. Dengan demikian, penganggaran menjadi lebih terarah karena dikaitkan langsung dengan perencanaan program atau kegiatan. Dalam kaitan dengan menghitung biaya, input, dan menaksir kinerja, program sangat penting untuk melihat secara bersama-sama biaya secara keseluruhan, baik yang bersifat investasi maupun biaya yang bersifat operasional. Memadukan anggaran sangat penting untuk memastikan bahwa investasi dan biaya-biaya operasional yang berulang atau recurrent dipertimbangkan secara simultan pada saat-saat pengambilan keputusan dalam siklus penganggaran. Lalu, yang kedua, yakni pendekatan penganggaran berbasis kinerja.
Penyusunan anggaran berorientasi pada pencapaian keluaran dan hasil yang terukur atau kinerja. Di samping itu, dalam merealisasikan suatu anggaran untuk membiayai program atau kegiatan harus memperhatikan prinsip efisiensi dan efektivitas. Efisiensi diukur dengan membandingkan antara input atau misalnya dana yang digunakan dengan keluaran atau output yang diperoleh, sedangkan efektivitas diukur dengan menilai apakah keluaran dapat berfungsi sebagaimana diharapkan sehingga mendatangkan hasil atau outcome yang diinginkan. Dengan demikian, dalam anggaran berbasis kinerja ditentukan dengan jelas dan terukur untuk mendukung perbaikan efisiensi dan efektivitas dalam pemanfaatan sumber daya dan memperkuat proses pengambilan keputusan tentang kebijakan kerangka jangka menengah. Lalu, pendekatan yang terakhir yakni pendekatan penganggaran dengan perspektif jangka menengah. Penyusunan anggaran dengan perspektif jangka menengah memberikan kerangka yang menyeluruh, meningkatkan keterkaitan antara proses perencanaan dan penganggaran, mengembangkan disiplin fiskal, mengarahkan alokasi sumber daya agar lebih rasional dan strategis, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dengan pemberian pelayanan yang optimal dan lebih efisien. Dengan melakukan proyeksi jangka menengah dapat dikurangi ketidakpastian di masa yang akan datang dalam penyediaan dana untuk membiayai pelaksanaan berbagai inisiatif kebijakan baru dalam penganggaran tahunan tetap dimungkinkan. Tetapi pada saat yang sama harus pula dihitung implikasi kebijakan baru tersebut dalam konteks keberlanjutan fiskal dalam jangka menengah atau medium term fiscal sustainability. Cara ini juga memberikan peluang kepada SKPD dan PPKD untuk melakukan investasi. Apakah perlu melakukan perubahan terhadap kebijakan yang ada, termasuk menghentikan program-program yang tidak efektif agar kebijakan-kebijakan baru tersebut dapat diakomodasikan dengan memusatkan perhatian pada kebijakan-kebijakan yang dapat dibiayai. Diharapkan dapat tercapainya disiplin fiskal yang merupakan kunci bagi tingkat kepastian ketersediaan sumber daya untuk membiayai kebijakan-kebijakan prioritas sebagai konsekuensi dari menempuh proses penganggaran dengan perspektif jangka menengah secara disiplin. Manajemen mendapatkan imbalan dalam bentuk keleluasaan pada tahap implementasi dalam rangka kinerja yang dijaga dengan ketat. Perubahan dalam pengelolaan keuangan daerah atau anggaran harus tetap berpegang pada prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah yang baik, antara lain akuntabilitas, transparansi, value for money, pengendalian pengawasan. Akuntabilitas keuangan dan pengendalian dalam eksekutif dimulai dengan penyiapan anggaran yang memberikan fondasi untuk semua pengukuran berikutnya. Setelah anggaran disetujui oleh legislatif, pelaksanaannya menjadi tanggung jawab satuan kerja atau satker yang melakukan anggaran dan eksekutif secara keseluruhan. Yang selanjutnya adalah proses penyusunan APBD. Sejak memasuki era otonomi daerah, Pemda telah menjalani 2 periode implementasi peraturan pengelolaan keuangan daerah, yakni periode Peraturan Presiden 105/2000 dan Kepmendagri 29/2000. Dan yang kedua, periode Peraturan Presiden 58/2005 dan Permendagri 13/2006, Permendagri 59/2007. Lalu, secara garis besar, proses penyusunan rancangan APBD meliputi langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, penyusunan rencana kerja Pemda. Yang kedua, penyusunan kebijakan umum anggaran KUA dan prioritas dan plafon anggaran sementara. Yang ketiga, pembahasan KUA dan PPAS oleh Pemda dan dengan DPRD. Yang keempat, penyusunan surat edaran kepala daerah tentang pedoman penyusunan RKA SKPD. Dan yang kelima, penyusunan rencana anggaran atau RKA SKPD dan RKA PPKD. Dan yang keenam, penyusunan rancangan APBD. Lalu ada pedoman-pedoman penyusunan APBD yang dimuat antara lain pokok-pokok kebijakan yang memuat sinkronasi kebijakan pemerintah dengan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, prinsip dan kebijakan penyusunan APBD tahun anggaran berkenaan,
Ada pula teknik penyusunan APBD dan yang terakhir hal-hal khusus lainnya. Usaha peningkatan penerimaan daerah. Yang pertama, pendapatan asli daerah atau PAD. Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 adalah pendapatan yang diperoleh dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku. PAD merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang diperoleh dari sumber-sumber penerimaan di daerah. Pelaksanaan pembangunan di daerah membutuhkan dana yang cukup sehingga dalam hal ini daerah tidak bisa menggantungkan dana perimbangan dari pusat. Pajak daerah merupakan salah satu elemen PAD yang memberikan kontribusi yang besar terhadap penerimaan PAD. Pajak daerah menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 adalah iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau badan kepala daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan undang-undang yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Penggolongan pajak diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan Undang-Undang Republik Indonesia tentang pajak daerah dan retribusi daerah Pasal 2 Ayat 1 dan 2 serta Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang objek, subjek, dan dasar pengenaan pajak dan ketentuan tarif dari pajak daerah yang berlaku, baik sebelum maupun sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 adalah, yaitu pajak daerah tingkat 1 atau provinsi yang terdiri dari 4 komponen. Yang pertama, pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air. Dan yang kedua, biaya balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air. Yang ketiga, bahan bakar kendaraan bermotor, dan yang terakhir, pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan. Dan yang kedua, pajak daerah tingkat 2 atau kabupaten atau kota. Terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan dan pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan bahan galian golongan C, dan pajak parkir. Yang kedua, dana perimbangan. Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan terdiri dari yang pertama, dana bagi hasil. Dana bagi hasil untuk mengatasi kurangnya pajak atau kurangnya sumber pajak. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 menyediakan dana bagi hasil yang dibagi berdasarkan presentasi tertentu bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Sementara itu, penerimaan negara yang terdiri dari atas. Yang pertama, penerimaan pajak yang terdiri dari pajak bumi, pajak bangunan atau PBB, bea perolehan hak atas tanah dan pembangunan atau BPHTB, PPH orang pribadi. Yang kedua, penerimaan bukan pajak atau SDA yang terdiri dari sektor kehutanan, sektor pertambangan, sektor minyak dan gas, dan sektor alam perikanan. Selanjutnya, dana alokasi umum atau DAU. Dana alokasi umum diberikan kepada semua kabupaten dan kota untuk tujuan mengisi kesenjangan antar kapasitas dan kebutuhan fiskalnya, dan didistribusikan formula berdasarkan prinsip-prinsip tertentu secara umum untuk mengindikasikan bahwa daerah miskin dan terbelakang harus menerima lebih banyak daripada daerah yang kaya. Dengan kata lain, tujuan alokasi DAU
adalah dalam rangka pemerataan kemampuan penyediaan pelayanan publik antar pemerintah daerah. Selanjutnya, alokasi khusus atau DAK merupakan dana yang dialokasikan untuk membantu pembiayaan kebutuhan tertentu, yaitu merupakan program nasional atau kegiatan yang tidak ada di daerah lain. Dengan kata lain, DAK ditujukan untuk daerah khusus. DAK juga dana yang berasal dari APBN dan dialokasikan ke kabupaten atau kota yang mempunyai kebutuhan tertentu yang sifatnya khusus tergantung pada ketersediaannya dana APBN. Poin selanjutnya, retribusi daerah. Sumber PAD yang meliputi atau perizinan yang diperoleh dalam undang-undang. Retribusi daerah merupakan salah satu jenis penerimaan daerah yang dipungut sebagai pembayaran atau imbalan langsung atas layanan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat. Menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, yang dimaksud retribusi adalah pemungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang lain. Jadi retribusi lebih mempunyai harga dalam proses jual beli secara bebas. Akan tetapi, retribusi lebih menyerupai seluruh harga barang atau jasa yang dinikmati oleh pembayar retribusi sebagai pajak yang bersifat khusus. Retribusi juga harus berdasarkan peraturan daerah yang harus disetorkan pada kas negara atau daerah. Retribusi pada umumnya bersifat paksaan, tergantung apakah ia mempergunakan jasa dari daerah atau tidak. Bila dipergunakan, maka harus membayar retribusi berdasarkan ketentuan dalam peraturan daerah yang bersangkutan. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Kekayaan daerah yang dipisahkan adalah suatu badan usaha yang dibentuk oleh daerah untuk mengembangkan perekonomian daerah dan untuk menambahkan penghasilan daerah. Sumber penerimaan ini berasal dari hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan. Jenis pendapatannya meliputi bagian laba perusahaan milik daerah, bagian laba atas penyertaan modal atau investasi, bagian laba badan usaha milik daerah atau BUMD, merupakan penerimaan yang berupa bagian laba BUMD. Posisi perusahaan daerah atau BUMD sangat penting dan strategis sebagai salah satu institusi milik daerah dalam peningkatan PAD. Pemerintah daerah juga dapat melakukan upaya peningkatan PAD dan mengoptimalisasi peran BUMD yang diharapkan dapat berfungsi sebagai pemicu utama. Untuk yang nomor 5 mengenai lain-lain pendapatan daerah yang sah. Lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah pendapatan yang diterima oleh pemerintah daerah yang terdiri dari dana hibah dan pendapatan dana darurat. Pendapatan dana hibah adalah bantuan berupa uang atau jasa yang berasal dari pemerintah, masyarakat, badan usaha, baik dalam negeri maupun dari luar negeri. Sedangkan pendapatan dana darurat adalah bantuan pemerintah pusat dari APBN kepada pemerintah daerah untuk mendanai keperluan yang mendesak akibat peristiwa tertentu yang tidak dapat ditanggulangi oleh APBD. Untuk yang poin ke-6 adalah optimalisasi pungutan pajak dan retribusi daerah. Untuk yang A adalah memperluas basis penerimaan. Upaya peningkatannya antara lain mengidentifikasi pembayaran pajak baru atau potensial dan jumlah pembayar pajak, memperbaiki basis data objek, memperbaiki penilaian, dan menghitung kapasitas penerimaan dari setiap jenis pungutan.
Yang B adalah memperkuat proses pemungutan. Upayanya antara lain mempercepat penyusunan perda, mengubah tarif khususnya tarif retribusi, dan peningkatan SDM. Kemudian yang C adalah meningkatkan pengawasan. Upayanya antara lain melakukan pemeriksaan secara mendadak dan berkala, memperbaiki proses pengawasan, menerapkan sanksi terhadap penunggak pajak, dan sanksi terhadap pihak fiskus. Kemudian, meningkatkan pembayaran pajak dan pelayanan yang diberikan oleh daerah. Yang D adalah meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pungutan. Upaya yang dapat dilakukan antara lain adalah memperbaiki prosedur administrasi pajak melalui penyederhanaan administrasi pajak dan meningkatkan efisiensi pemungutan dari setiap jenis pemungutan. Untuk yang E adalah meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik. Upaya yang dapat dilakukan antara lain adalah meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait di daerah tersebut, kemudian ekstensifikasi perpajakan melalui kebijaksanaan pemerintah untuk memberi kewenangan perpajakan yang lebih besar pada daerah di masa yang akan datang. Oleh karena itu, perlu adanya perubahan dalam sistem perpajakan di Indonesia, bisa melalui sistem pembagian langsung atau beberapa basis pajak pemerintah pusat yang lebih tepat dipungut oleh daerah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai review jurnal yang sudah kelompok kami review, dengan judul Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam menunjang pembangunan pemerintah Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2015 sampai tahun 2016. Tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk mendeskripsikan bagaimana upaya peningkatan pendapatan asli daerah dalam menunjang pembangunan pemerintah Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2015 sampai 2016. Metode yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data, sumber data, aspek-aspek teknis yang terkait dan alasan dari setiap mini research question. Sumber data penelitian ini adalah field research karena peneliti memperoleh data yang dibutuhkan melalui observasi langsung, wawancara, dan menganalisis dokumen. Untuk variabelnya, variabel dependen yaitu pembangunan pemerintah Kabupaten Seruyan. Variabel independennya peningkatan pendapatan asli daerah. Hasil penelitiannya yaitu perkembangan realisasi pendapatan asli daerah Kabupaten Seruyan mengalami peningkatan atau kenaikan jumlah, tetapi presentasinya menurun terhadap realisasi pendapatan asli daerah Kabupaten Seruyan tahun 2015, yaitu pada tahun 2016 berdasarkan tabel 4.1 komposisi pendapatan ahli daerah besarnya jumlah PAD pada tahun 2015 ke 2016 meningkat. Dan adapun presentasinya menurun sebesar 0,32%, yaitu pada tahun 2016 sebesar 108,81% terhadap presentasi tahun 2015, yaitu sebesar 109,19%. Dalam pertumbuhan penerimaan pendapatan asli daerah yang rendah, yang pendapatan asli daerah merupakan tolak ukur bagi kemampuan daerah dalam menjalankan dan mewujudkan otonomi daerah. Artinya, semakin besar suatu daerah memperoleh pendapatan asli daerah, maka semakin besar pula tersedianya jumlah keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan pembangunan daerah. Namun, yang terjadi di Kabupaten Seruyan, pendapatan asli daerah yang diterima relatif rendah, sehingga untuk menjalankan pembangunan daerah belum mendapat dukungan dan dorongan yang optimal. Kelebihan dari jurnal ini yang pertama dijelaskan aspek-aspek mana saja yang perlu dipertahankan
dan perlu diperbaiki untuk menunjang pembangunan pemerintah Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2015 sampai 2016 dari sumber keuangan daerah. Yang kedua, dijelaskan pula peningkatan pendapatan daerah tahun 2015 ke 2016. Yang ketiga, disertakan tabel pendapatan asli daerah Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2015 sampai 2016, disertai presentase pertumbuhannya. Yang keempat, penjelasan menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Kekurangannya yaitu yang pertama, tidak ada landasan teori yang mendasari pembahasan dalam jurnal penelitian tersebut. Yang kedua adalah pada awal pembahasan atau hasil penelitian langsung dijelaskan penurunan pendapatan di tahun 2016, tanpa ada penyebabnya dari penurunan tersebut. Di pendahuluan pun juga tidak bias dijelaskan. Kesimpulan dari jurnal tersebut adalah dalam pemerintahan Kabupaten Seruyan saat ini dianggap belum optimal dalam menggali potensi PAD. Hal ini dikarenakan besarnya PAD yang diterima saat ini sangat bergantung pada lain-lain pendapatan yang sah. Sementara untuk pajak dan retribusi daerah masih sangat rendah. Pemerintah Kabupaten Seruyan belum optimal terkait dengan komitmen dan konsistensinya terhadap peningkatan PAD. Dikarenakan penggalian potensi sumber PAD belum secara signifikan meningkat jumlahnya. Dapat dilihat melalui besarnya PAD dari pajak, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, serta belum adanya PAD yang bersumber dari pengelolaan sumber daya potensi yang berdaya, saing, dan memiliki potensi unggulan daerah. Adanya peningkatan peran pemerintah secara aktif dalam melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi serta melakukan inovasi untuk memunculkan sumber-sumber pendapatan asli daerah dalam rangka meningkatkan PAD sebagai modal pembangunan daerah tersebut.